kelembaban ini kadang kita butuhkan, juga kadang kelembaban ini adalah menjadi faktor utama, malah faktor utama menurunnya performa ayam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman baik? Selamat datang kembali di SoFine Channel. Semoga teman baik selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Ya, masih dengan semangat tahun baru, ya. Tahun baru 2022 ini, semoga kedepannya di 2022 ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, nah, mumpung masih Januari nih ya. Januari ini di Indonesia masih musimnya musim penghujan. Nah, otomatis pada saat hujan sering turun, maka yang pasti kelembaban juga ikut naik. Nah, pada malam hari ini kita di SoFine Channel akan membahas mengenai kelembaban atau humidity, yang tentunya pengaruh humidity ini terhadap kandang atau farm ayam, yang khususnya nanti farm-farm yang tertutup atau closed house ya. Nah, tetap simak sampai habis agar kita bisa sama-sama memahami dan juga belajar bersama-sama. Oke. Nah, oke. Materi yang saya share kali ini itu saya sudah dapatkan izinnya. Jadi saya terima kasih kepada Bapak Jan van den Brink, ya. The material that I present has obtained permission from Mr. Jan van den Brink. Thank you, Mr. Jan. Nah, jadi mengenai kelembaban, kadang kita akan bertanya-tanya nih, bagaimana cara mengatasi kelembaban di kandang yang tertutup, yang mana kelembaban ini kadang kita butuhkan, juga kadang kelembaban ini adalah menjadi faktor utama, malah faktor utama menurunnya performa ayam. Oke, seperti apa pembahasannya? Mari kita kemon. Oke, ya, kita ke ya. Jadi mengenai kelembaban ini, kita di kandang itu lebih seringnya fokus ke mana? Ke suhu ya, seringnya ya. Suhu atau temperatur. Nah, temperatur, kemudian wind chill, kecepatan kecepatan anginnya berapa untuk menciptakan chill faktor berapa. Cuma masih banyak di lapangan saya melihat teman baik yang sedikit istilahnya memahami tentang pengaruh kelembaban ini. Padahal teman baik, kalau kita mau mau belajar, pastinya kita tahu bahwasanya yang namanya faktor humidity atau kelembaban ini itu adalah faktor yang menentukan efektif temperatur. Efektif temperatur atau orang biasanya menyebutnya experience temperatur, atau juga ada yang menyebutkannya real feel. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh si ayam ini itu seperti apa sebenarnya, begitu. Yang imbasnya nanti jelas ke
produksi ya, performa produksi. Apakah ini ayam mau makan atau mau minum, atau dia lebih suka bergerombol dan sebagainya. Oke, pengaruhnya kemana? Ke behavior ayam itu tadi. Nah, jadi dalam menentukan experience temperatur, yang jelas yang pertama kita harus tahu suhunya, suhu ruang ya, suhu ruang, kemudian wind chill tadi, airspeed, kecepatan angin berapa, chill faktor yang dirasakan berapa, dan kemudian kelembabannya berapa. Sebagai ilustrasi di sini, kalau kita sedang berada di gurun pasir nih ya, gurun pasir yaitu iklim kering ya berarti ya, mungkin temperaturnya sama teman bayi. Jadi temperaturnya mungkin sama-sama 35 derajat Celcius ya. Sama ketika kita sedang di iklim tropis, misalkan kita sedang berlibur ke pantai, kita berlibur ke Pulau Bali misalkan ya. Sama-sama loh suhunya 35 derajat Celcius, tapi kenapa yang dirasakan berbeda? Nah, kalau di iklim gurun mungkin sama-sama 35, bahkan kita mungkin tidak bisa berkeringat. Karena apa? Keringat langsung menguap, ya. Kemudian kita minum air mungkin jauh lebih banyak. Yang tadinya mungkin satu botol gede sudah cukup, ini bisa 2 atau 3 kalinya itu. Nah, jadi temperatur itu sesuatu yang pasti, ya. Temperaturnya berapa, suhunya berapa, oh sekian. Tapi dengan adanya humidity, kelembaban, apakah ini kering atau basah, itulah yang akan membuat perbedaan. Nah, makanya di iklim yang kering seperti di iklim gurun, ya terasa akan sangat berbeda yang dirasakan tubuh kita ya daripada ketika kita di iklim tropis. Mungkin teman baik ada yang sudah pernah ke Timur Tengah menjalankan ibadah umroh atau haji atau ibadah lainnya ya. Di sana pasti merasakan hal yang berbeda dengan biasanya karena kita hidup di iklim tropis. Oke. Nah, seberapa percaya kita sebenarnya sama sensor, sama alat ukur ya. Alat ukur itu zaman sekarang juga semakin banyak. Nah, karenanya tetap kalau saya berpatokan pada kombinasi alat ukur dari humidity, dari kelembaban dan temperatur suhu, serta kecepatan angin, itulah yang akan menjadi patokan kita apakah ayam ini nyaman atau tidak gitu. Nah, cara yang lain kita juga bisa ada yang membuat patokan menggunakan temperatur humidity index atau THI, temperature humidity index, atau ada yang bilang heat stress index. Nah, sebenarnya ya konsepnya sama, artinya apakah dengan penjumlahan angka-angka tersebut si ayam ini benar-benar nyaman, apakah potensi produksinya betul-betul keluar kan begitu ya. Kalau menurut Pak Ian ini comfort zone itu antara temperatur dengan humidity, antara suhu dan kelembaban itu di antara 85 sampai 95. Ini angkanya ya. Jadi temperatur yang dipakai ini adalah temperatur Celcius. Ya, temperatur Celcius angkanya berapa ditambahkan dengan kelembaban berapa persen, tambahkan saja. Nanti akan ketemu angkanya total berapa. Nah, di sini di tabel ini kita juga bisa melihat ya, kalau comfort itu di 85
sampai 95. Kalau di bawah 85 artinya si ayam ini juga cold, kedinginan, yang mengarah nanti ke cold stress, jadi stres karena kedinginan. Nah, begitu pula ketika dia sudah memasuki zona orange, ya. Zona orange itu antara 95 sampai 115. Dia mengalami heat stress tapi yang ringan. Ya. Heat stress tapi yang ringan. Nah, kalau dia sudah lebih dari 115, itu artinya heat stress yang akut, heat stress yang parah lah sebenarnya. Nah, pada saat sudah memasuki zona orange, ya, jaringan tubuh itu sebenarnya sudah mulai protes itu di dalam ayamnya itu ya. Jadi ayam ini pengennya kok minum terus, ya. Ayam ogah makan, kan begitu. Nah, jaringan-jaringan tubuh ini sudah mulai ada yang mungkin pembengkakan dan sebagainya. Nah, nanti kalau memasuki zona yang merah atau zona heat stress yang akut, yang terjadi itu, jadi di jaringan tubuh itu sudah mulai ada pendarahan, begitu, ya. Pendarahan dalam arti mungkin ada jaringan-jaringan seperti paru dan sebagainya. Itulah kenapa salah satu banyak yang terjadi di ayam broiler, ya. Broiler tiba-tiba dia mati gitu. Ketika kita nekropsi, kita bedah, tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan ini penyakit viral, ya. Seperti Newcastle disease, ND, tetelo, atau Gumboro, IBD. Ini nggak ada ke arah situ, tapi kok tiba-tiba ayam mati banyak, dan biasanya matinya berkelompok. Nah, kalau tidak ada indikasi ke arah penyakit viral, nah kita juga perlu mencurigai ada mismanagement di soal temperatur humidity index ini, ya. Jadi ini juga bisa buat patokan, apakah ayam ini benar-benar nyaman, apakah ayam ini sudah mulai menurun performanya karena pengaturan suhu lingkungan, gitu. Oke, lebih lanjut, jadi ada penelitian seperti ini. Jadi kita mau mengukur udara. Udara itu dibatasi dari 1 meter persegi tinggi, lebar, dan panjang, ya, persegi kubus. Udara dikumpulkan di dalam kubus. Kemudian sama-sama dikasih kelembaban yang sama nih, 60% relative humidity, ya, 60% relative humidity, dan suhunya diatur ke yang satu 20 derajat Celcius dan yang satunya lagi 30 derajat Celcius, ya. Nah, yang suhunya lebih rendah, 20 derajat Celcius, dengan kelembaban yang sama, itu diukur di dalam kubus tersebut itu 10,4, ya, 10,4 gram airnya, kadar airnya di udara tersebut. Nah, yang dikasih suhu panas tadi, ya, suhu panas itu ada 18,2 gram kadar air di udara. Nah, itulah teman-teman kenapa yang sering jadi persoalan kita di farm itu adalah suhu yang tinggi dengan kelembaban yang tinggi juga, kan begitu. Nah, seharusnya ketika suhu tinggi, ya, kelembaban turun, kan harusnya begitu. Nah, ini suhu tinggi, kelembaban juga tinggi. Nah, kemudian ketika suhu rendah, kelembaban naik, itu wajar, kan begitu. Nah, inilah uniknya atau seninya kita memelihara ayam di kondisi lingkungan tropis, ya. Jadi kelembaban ini adalah faktor
utamanya sebenarnya, tapi tidak kelihatan. Sementara yang lain lebih fokus ke suhu dan sebagainya. Ada teman dari luar negeri, expert juga, dia berpendapat mengatur suhu di 4 musim ya itu jauh lebih mudah daripada mengatur istilahnya lingkungan ya di lingkungan yang tropis, karena seninya banyak nanti. Ini kita baru bicara kelembaban secara normal-normalnya ya. Nah, belum lagi nanti tingkat ketinggian dari lahan ya, berapa mdpl itu juga akan berpengaruh di kelembabannya. Oke, lanjut ya. Jadi di sini kesimpulannya apa nih? Nah, jadi sama-sama di 1 meter kubik udara ya tadi ya, di 1 meter kubik udara ini udara pada suhu 30 derajat Celcius memiliki volume yang lebih tinggi daripada udara pada suhu 20 derajat Celcius. Ya. Udara 30 derajat Celcius dapat mengandung lebih banyak air daripada udara yang 20 derajat Celcius. Nah, itulah kenapa disebut relative humidity ya. Jadi humidity ini kita dia tidak dengan mudah istilahnya kita prediksi begitu. Relative humidity. Oke. Nah, kemudian di sini juga disimulasikan ya. Ketika ada balon diisi air begitu 20 derajat Celcius ya, kelembabannya 100% relative humidity-nya ya. Kemudian dipanaskan menjadi 25 derajat Celcius ya. Kelembabannya turun jadi 75% relative humidity. Nah, dipanasin terus sampai 30 derajat Celcius. Oke. Jadi kelembabannya pun turun jadi 58% relative humidity. Maaf, ini balonnya kayaknya nggak diisi air. Ini apa istilahnya simulasi, jadi udara ya. Simulasi kalau udara dipanasin itu bagaimana. Nah, selanjutnya nih ini jadi 25 derajat Celcius humidity ya dengan 85% relative humidity. Kalau didinginkan, nah ini when we cool down the air, kalau didinginkan ke 20 derajat Celcius, maka kelembabannya pun akan naik menjadi 100%. Nah, kalau sudah menyentuh angka 100% relative humidity, maka itulah yang dinamakan dengan dew point. Ya, mungkin teman baik pernah beli es teh atau es jeruk ya, atau air es saja. Ketika ini gelas ditaruh airnya tur begitu. Nah, di lapisan luar gelas itu ada seperti pengembunan. Nah, itu namakan dew point. Secara sederhananya begitu, ya, pengembunan. Dan pengembunan ini terjadi karena apa? Sudah melampaui 100% kelembabannya. Jadi teman baik perlu waspada di saat musim hujan seperti ini. Apakah kandang teman baik ini kelembabannya bisa diatasi atau tidak?
atau malah sampai mengembun begitu. Nah, oke, itulah kenapa pada saat masa brooding ya, kelembaban ini dia turun. Kenapa? Karena kita nyalain gas. Nah, nanti saya juga akan bahas bagaimana sih kalau mengatasi kelembaban sebaiknya, kan begitu. Kalau di umur kecil mungkin kita masih bisa menggunakan gas ya, brooding period. Mungkin umur 1 sampai 10 atau sampai 14 hari itu kan masih brooding period tuh. Nah, mungkin kita masih bisa nyalain gas. Nah, kalau di lapangan biasanya mereka menambah angin ya. Ceritanya menambah angin untuk mengusir kelembaban. Nah, saya punya nih simulasi hitungannya, jadi apakah itu tepat? Nah, karena yang terjadi biasanya semakin kita menambah angin, misalkan jadi 1 meter per detik, tambahin di istilahnya kalau masih manual kan di direct aja. Direct tambah 1 atau tambah 2. Yang terjadi pada saat malam, mereka akan mengalami cold stress ya. Nah, kalau sudah mengalami cold stress ya performa juga turun. Ingat teman baik, kita perlu menjaga si ayam ini selalu di zona nyaman. Zona nyaman, di comfort zone-nya mereka ya. Tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Ya. Oke lah kalau kita bicara itu broiler, mungkin banyak yang tidak ambil pusing. Pak nanti umur 42 hari aja udah dipanen kan begitu. Kita udah nggak mikirin lagi. Tapi coba bayangkan kalau itu adalah petelur atau breeding begitu. Oke, begini ya simulasinya. Kita mainan Excel nih. Mana nih ya? Oke, mari kita lakukan simulasinya ya. Kita menggunakan Excel saja. Ya. Jadi ada 2 mode ya, teman-teman, yang mau saya lakukan di sini, yaitu pada saat siang hari sama pada saat malam hari. Kayak apa nih kalau perbedaan antara siang dan malam ya? Oke. Jadi lebarnya 12 ya, width-nya di 12 meter, kemudian tingginya kita bikin sama aja nih, pakai plafon 2,2 meter ya. Ini mode siang hari atau mode tunnel ya. Ya, antara fence 1 itu maksudnya farm 1 ya. Fence 2 itu maksudnya fence 2. Jadi posisinya begini teman baik. Ini ceritanya yang kita jadikan eksperimen itu adalah 2 kandang yang berseberangan begitu. Oke. Jadi fence 1 kita pakai kipas yang kapasitasnya 35.000 meter kubik per jam ya. Nah, ini fence 1 atau farm 1 jalan sampai grup 7, fence 2 juga jalan sampai grup 7 ya. Artinya 7 kipas ya standby. Nah, misalkan temperatur yang di luar atau outside temperatur pada saat siang hari bisa sampai misalkan 33 derajat Celcius. Humidity-nya atau kelembaban di luar itu mungkin sekitaran
65 ya, 65%. Oke, 65%. Nah, house temperaturnya biasanya kita ukur itu di dalam farm itu di 28, kelembabannya tapi naik biasanya sampai 70 ya. Kita bikin sama deh, karena apa? Karena siang hari ya, dan kipas yang nyala juga sama semua. Oke, 70 ya. Jadi ventilation rate-nya sama ya, 245.000 meter kubik per hours per jam ya. Down moisture outputnya 1000 liter per jam. Nah, kalau siang hari, nah, ini ada angka 23,1 gram itu apa? Itu artinya kandungan uap air, kadar air yang ada di dalam udara yang masuk bersamaan dengan udara yang terhisap ke dalam kandang. Itu tergantung dari mana? Tergantung dari temperatur dan kelembaban yang ada di luar. Nah, kita lihat teman baik, secara hitungan, kalau siang hari kipas jalan semua, itu nyaman ya ayamnya nih. House temperatur temperatur ruang yang ada di kandang 28 derajat Celcius, dengan kipas jalan semua tadi, maka airspeed yang dihasilkan sekitar 2,6 meter per detik ya. Dan kelembaban yang ada di kandang itu biasanya agak tinggi dari kalau siang itu daripada yang di luar, sekitar 70%. Efektif temperatur atau temperatur yang dirasakan betul oleh ayam itu sekitar 21,7, dan moisture yang keluar atau kelembaban yang dikeluarkan itu ada 1000 liter lebih per jamnya. Oke, sekarang posisinya kita rubah. Kalau malam, lebar kandang 12 meter masih sama ya, tingginya masih setting sama 2,2. Nah, kalau malam biasanya berapa nih di tempat teman baik suhu luarnya, suhu luar kandang ya? Kadang bisa sampai di misalkan 23 derajat Celcius misalkan. 23 derajat Celcius dengan kelembaban misalkan habis hujan ya. Habis hujan 90 deh derajat 90% kelembaban, sorry. Ya. Nah, kita menuju ke fans ya, menuju ke kipas per kandangnya. Yang di kandang pertama itu tetap jalan ke 77-nya. Pokoknya kipas aktif semua. Terus yang kandang 2, yang fans 2, kita kurangi kipasnya. Jadi yang aktif cuma 3 ya. Yang 4, 5, 6, 7 kita nonaktifkan. Nah, ini kita mengacu ke tadi yang soal minimum ventilasi ya. Oke, bagaimana pengaruhnya? Karena pasti suhu di dalam kandang dan kelembabannya itu jauh lebih tinggi daripada yang di luar.
Oke, karena kandang 1 ini yang fan 1 kipasnya jalan semua, otomatis host temperatur atau temperatur yang ada di dalam kandang itu pun akan berkurang ya. Itu pun akan berkurang. Misalkan ke host temperaturnya karena suhu luar 23 ya, kita di 24 derajat Celcius. Nah, karena kipasnya jalan semua, otomatis yang ada di luar juga ketarik semua dong, kan begitu kan? Kehisap udara yang di luar kan? Nah, humidity-nya misalkan sama, karena apa? Karena 90% itu adalah karena dia menghisap udara dan kelembapan yang dari luar juga, kan begitu. Kalau kipas ini jalan semua. Nah, beda dengan yang kandang 2, yang fans 2 nih ya. Karena dia yang jalan kipasnya cuma sedikit ya. Suhu yang ada di dalam kandang itu lebih tinggi biasanya, lebih tinggi dari ini ya, lebih dari temperatur luar. Itu bisa sampai misalkan di 26 derajat Celcius. Nah, karena temperaturnya tinggi ya, maka humidity-nya juga agak turun. Begitu. Misalkan nih di 85%. Nah, teman baik bisa melihat nih. Dari segi ventilation rate ya, kandang 1, fan 1 itu 245 meter kubik per jam. Yang dikeluarkan 265 liter per jam. Nah, yang kandang 2 dengan tadi kita jalankan kipas sedikit ya, suhu di dalam kandang akhirnya meningkat ya, jadi 26 derajat Celcius. Kemudian karena suhu meningkat, kelembaban juga turun. Jadi suhu dan kelembaban itu selalu berlawanan sebenarnya ya. Oke, kita lihat simulasinya. Nah, ini 18,5 gram dari mana? Dari luar tadi ya. Dari outside temperatur, kadar air yang ada di udara. Kehisap semuanya nih. Ini simulasinya. Jadi kandang 1 karena dia kipas jalan semua, host temperaturnya jadi 24. Otomatis dengan jalannya 7 kipas ditambah air speed ya, atau velocity orang-orang menyebutnya, jadi 2,6 meter per detik ya, dengan kelembaban yang sama dengan luar. Karena apa? Karena udara luar ditarik semua sama dia. Efektif temperatur atau suhu yang benar-benar dirasakan ayam itu 18,9. Di posisi ini ayam sudah kedinginan teman baik sebenarnya ya, udah mengalami cold stress. Nah, ini kadang-kadang kita kan berpikir lebih baik ayam itu kedinginan daripada pengap ya. Ya enggak nih. Nah, efeknya kalau kita tidak benar-benar mengawasi ayamnya, maka yang terjadi ayam akan cold stress. Kalau umur gede mungkin oke aja karena bulunya sudah keluar. Tapi kalau umur kecil ya, dalam masa pembentukan bulu maksudnya, kita kasih cold stress terus ya, yang jadi di ayam bukan daging tapi bulu ya. Gitu. Nah, sedangkan ini yang kandang 2 yang kita sedikitin kipasnya. Nah,
Ya, yang satu kipasnya jalan semua, yang ini cuma 3 nih. Host temperatur otomatis naik karena apa? Udara yang ditarik cuma sedikit ya. Sama, luarnya sama 18,5 gram kadar udara di luar. Nah, host temperaturnya jadi naik, air speednya juga berkurang karena dia jalan cuma kipas 3 grup ini. Nah, 1,1 meter per detik. Karena suhu naik, humidity-nya juga turun. Yang tadi 90, jadi yang di luar juga dibawa masuk. Yang ini 85% saja. Karena apa? Nggak semua udara dimasukin yang dari luar ya. Akhirnya efektif temperatur atau suhu yang dirasakan oleh si ayam ini sekitar 23,8. Masih bisa ditolerir oleh si ayam itu. Sebenarnya ambangnya berapa sih suhu yang oke gitu? Itu ada di sekitar 22 derajat Celcius kalau sudah ayam besar ya sebenarnya. Nah, begitu pula karena suhunya tadi naik dan kelembaban diturunkan, justru malah bisa lebih mengeluarkan moisture, mengeluarkan kadar air yang ada di dalam kandang. Ya, yaitu 538 liter per jam. Ya, beda dibandingkan yang pertama tadi yang kipasnya jalan semua. Kenapa kok bisa begitu? Karena di kandang yang pertama itu nggak ada bedanya antara kelembaban dan suhu di luar sama di dalam kandang karena anginnya itu ditarik semua. Kelembaban yang ada di luar kandang juga dialirkan. Sedangkan yang di kandang 2, yang fence 2, dia batasi. Jadi sedikit saja yang jalan ya. Apa namanya? Kipasnya. Jadi yang di luar nggak dibawa masuk semuanya. Begitu. Ini sebagai gambaran saja ya. Tetap kalau saya lihat ayamnya. Jadi kadang ada yang begini teman baik. Nggak apa-apa Pak, ayamnya kedinginan. Yang penting nggak pengap. Misal begitu ya. Tapi orangnya kebablasan. Terus saja dijalanin sampai subuh itu. Kalau dijalankan terus sampai subuh, ya ayamnya menggigil semua, begitu bos. Nah, tapi kalau beda lagi kalau teman baik misalkan, oke Pak, ayamnya pengap nih, oke, kita tambah ya 1 direct atau 2 direct begitu, atau apapun istilahnya, tambah tungguin sejam. Kalau ayamnya sudah nyaman, matikanlah. Kan begitu teman baik. Matikan biar ayamnya tidak kedinginan. Nanti kalau mulai pengap lagi, nyalakan lagi. Begitu. Itu kalau kandang teman baik belum full otomatis menggunakan komputer. Berarti kita harus manual, kan begitu. Oke. Saya kira untuk simulasinya Ini cukup ya. kalau teman baik masih mengingat, salah satu komponen yang membentuk atau yang juga ikut berperan dalam membentuk panas di dalam farm, di dalam kandang, itu salah satunya juga birds ya, atau ayam ya. Karena apa? Karena ayam itu dia melakukan metabolisme ya, metabolisme. Sebagai acuan itu kalau nggak salah, sebentar, saya cari tahu dulu karena saya agak lupa. Iya. Untuk mencerna
180 gram pakan, itu ayam akan menghasilkan sekitar 60 BTU ya. BTU itu British Thermal Unit, 60 BTU per jam. Jadi ayam sendiri dia sudah menciptakan panas dari metabolismenya itu. Itulah kenapa banyak ahli menyarankan untuk masuk mode minimum ventilasi ketika suhu di luar kandang itu jauh lebih rendah daripada suhu yang ada di dalam kandang. Nah, komponen pembentuk panas ini dari panas tubuh hewan atau birds atau ayam tersebut itu menyumbang sekitar 70-80% ya. Selain dari siling, atap, kemudian tirai dari dinding yang kita gunakan dan sebagainya. Nah, jadi teman baik, saat ini kalau kita berbicara mengenai kelembaban yang ada di dalam kandang, ada baiknya kita juga selalu mengingat tadi presentasi dari Pak Ian bahwasanya ketika suhu naik, maka seharusnya kelembaban itu turun. Dan ketika kelembaban naik, seharusnya suhu turun. Ya, sebalik-baliknya itu sebenarnya. Nah, dalam keadaan anomali, dalam keadaan yang aneh ya, keanehan tertentu, di mana suhu naik dan kelembaban juga ikut naik seperti pada saat setelah hujan, ya, kita harus jeli-jeli untuk membenahi persoalan ventilasi yang ada di dalam farm kita, ya. Agar apa? Tujuannya tetap agar potensi genetik dari si ayam ini dia betul-betul keluar dan bisa berproduksi dengan baik. Nah, selalu kalau saya sarankan agar teman baik selalu lihat kondisi ayamnya. Ya, kita tidak hanya berpatokan pada controller, ini suhu berapa, kelembaban berapa, tapi lihat ayamnya. Ayamnya bergerombol atau tidak? Ayamnya makan atau tidak? Ayamnya minum atau tidak? Gitu. Jadi ada proporsi yang seimbang antara ayam makan, minum, istirahat, begitu. Oke, saya kira pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Kalau teman baik merasa ini informasi yang bermanfaat, silahkan share. Kemudian ingat selalu untuk tekan tombol ini. Dan ingat selalu untuk subscribe. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!